Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina gishawatal giwayah. Wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltah syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansur Muhammadan wa awdih hujjatah. Allahumma ansur Muhammadan wa awdih hujjatah. Allahumma ansur Muhammadan wa awdih hujjatah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan anugerah nikmat hidayah karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali memulai pengajian kita yang kita adakan di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Kemudian salawat serta salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan. Tentunya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang selamat, hati yang bersih sampai kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu mari kita bacakan salawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada malam ini kita akan mengkaji tentang keistimewaan di bulan Zulhijjah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala 'ashru Dzulhijjah fajiddu fit tha'ah fa innaha ayyamun faddalaha Allah Ta'ala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka bersungguh-sungguhlah taat kepada Allah, karena sesungguhnya 10 hari itu merupakan hari yang diistimewakan oleh Allah. Ini Nabi yang menyebutkan. Berarti berapa hari lagi? Dari tanggal 18 sampai tanggal 1 Dzulhijjah. 2 minggu lagi ya. Masuk kita 1 Dzulhijjah. Rasulullah menyebutkan di bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10, berarti sampai tanggal hari raya kurban, hari raya Idul Adha. Siapa-siapa yang bersungguh-sungguh taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada orang itu lipat ganda pahala, keistimewaan dunia akhirat, diampuni dosa, dimaafkan kesalahan. Karena berlipat-lipat ganda pahala yang Allah berikan bagi mereka-mereka yang ibadah, yang taat dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Biasanya di bulan-bulan yang lain, Zulqa'dah, kita bersedekah 5.000
di bulan Zulhijjah tambahi sedekahnya 10.000. Itu maksud hadis Nabi. Biasanya di bulan-bulan yang lain kita puasa sunnah, dalam bulan itu, satu bulan itu kita puasa 2 hari, 3 hari. Di bulan Zulhijjah tambah puasanya. Biasanya di bulan lain kita beribadah sholat sunnah jarang. Di bulan Zulhijjah kita semakin rajin melaksanakan sholat sunnah. Ibu mau masuk surga? Mau masuk surga, Bu? Mau masuk surga? Mau. Sudah punya rumah di dalam surga? Hah? Kok belum? Sudah punya rumah di surga, Bu? Belum? Belum tahu. Belum dibangun. Nah, Rasulullah menyebutkan kalau kita pengen punya rumah di dalam surga, caranya 4 rakaat sebelum zuhur. Diamalkan? Enggak. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa jumlah rakaatnya? 12 rakaat. Siapa yang merutinkan sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, dia telah membangun rumahnya di dalam surga. Tapi sebelum zuhur 4 rakaat, jangan 2. Namanya qobaliyah zuhur. Kalau sesudah zuhur namanya ba'diyah zuhur. Ba'diyahnya 2, 4 qobaliyahnya, ba'diyahnya 2, 6. Tambah ba'diyah maghrib 2, 8. Tambah ba'diyah isya 2, 10. Tambah qobaliyah subuh 2 atau sholat fajar. Jadi 12 rakaat. Itu di bulan-bulan biasa. Bulan Dzulqa'dah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, seterusnya. Sepanjang hari itu kita melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat, kita telah membangun rumah di dalam surga. Tapi di tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 tambahi. Apa yang ditambahi? 2 rakaat setelah zuhur. Nambahnya. Berarti jadi 4 setelah zuhur. 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum isya. Ini nambah berapa tuh? 6. Bukan, 2 setelah zuhur, 4 sebelum asar, 6. 2 sebelum maghrib, 8. 2 sebelum isya, 10. 10 tambah 12, 22. 22 rakaat itu dikerjakan dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10. Maka Rasulullah mengatakan dia akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya dan juga akan dibangun baginya satu rumah di dalam surga. Begitu kita wafat, begitu kita sampai di alam kubur, kemudian dibangkitkan dari kubur menuju padang mahsyar, lalu ditimbang amal kebaikan kita sebagaimana tadi yang dibacakan ayat, fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kalau beratnya kebaikan maka dia surga, tapi kalau beratnya kejelekan maka dia masuk ke dalam neraka. Itu di alam, di satu tempat namanya mizan, timbangan amal antara kebaikan dan keburukan. Lalu kemudian melewati titian sirat. Di sini banyak manusia terjatuh. Ada yang sebelum sampai tujuan dia sudah terjatuh. Nah, lalu masuklah kita ke dalam surga. Di surga itu kita telah mempunyai satu rumah, karena kebiasaan di waktu di dunia kita melaksanakan sholat sunnah yang 12 rakaat, dan di Zulhijjah kita tambah menjadi 22 rakaat. Itu maksud daripada idza dakhala asru Dzulhijjah fajiddu fit ta'ah. Bersungguh-sungguhlah di dalam taat di bulan Zulhijjah.
Jamaah kaum ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-jumhur minal ulama man akrama hadhihi al-ayyam al-'asrah akramahu Allah taala bi 'asri karamatin. Berkata para ulama-ulama kita, barang siapa yang memuliakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka Allah akan memuliakannya dengan 10 kemuliaan. Bagaimana cara memuliakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Bersihkan hati dari sifat-sifat batin, penyakit-penyakit dengki, iri, sombong, takabur, ujub, riya, bangga, dan juga cinta dunia. Nah, itu dibersihin. Sama halnya kita membersihkan tempat tinggal kita, bersihkan rumah, hati pun harus dibersihkan. Nah, karena hati ini adalah tempat di mana kita memandang-mandang nikmat Allah, memandang zat Allah. Dan Allah pun memandang kita dengan melihat hati kita. Sebab Rasulullah menyebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak memandang kepada wajah kalian, tidak memandang kepada harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah memandang kepada hati kalian dan kepada amal ibadah perbuatan kalian. Jadi kita yang duduk ini ibu, siapa yang paling takwa, itu yang dipandang Allah. Bukan siapa yang paling kaya, siapa yang paling cantik, bukan. Udah nenek-nenek semua. Allah tidak memandang siapa paling cantik, siapa paling cakap, tidak. Tapi siapa paling takwa di antara hamba-hamba Allah. Qulubikum wa a'malikum, hatinya yang dipandang Allah. Nah, maka tidak ada yang bisa melihat hati itu kecuali mereka-mereka yang bermain dengan hati, mereka-mereka yang mengolah jiwa rasanya. Maka mereka itu akan bisa memandang hatinya. Apakah hati ini sudah bersih? Apakah hati ini masih banyak kekotoran, masih banyak maksiatnya? Maka jangan kita masukkan setan ke dalam hati kita, sebab hati ini pun bisa ditempati oleh setan. Namanya yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu bisa membisikkan kepada dada manusia, kepada hati manusia. Baik itu setannya dari kalangan jin, ada juga setan dari kalangan manusia. Mau kemana? Mau ngaji? Gak usah. Nah, itu manusia setan. Jangan ngaji katanya. Itu manusia setan. Minal jinnati wan nas. Mau sedekah? Gak usah. Ngapain? Ngapain sedekah? Orang itu masih kuat, badannya sehat. Gak usah dikasih. Ini setan manusia namanya. Nauzubillah. Maka cara memuliakan Dzulhijjah itu dengan membersihkan hati, kemudian memperbanyak sholawat, banyak-banyak baca Al-Quran, serta memperbanyak taubat daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan, juga memperbanyak sedekah. Karena sedekah itu hablum minallah dan hablum minan nas. Itu cara memuliakan bulan Dzulhijjah. Siapa-siapa kata para ulama yang memuliakan bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari pertama, maka Allah akan memuliakan dengan 10. Yang pertama, al-barakatu fi umrihi, Allah berkahi umurnya. Berkah umur itu bukan panjang ibu, tapi umur yang terisi dengan kebaikan. 40 tahun tapi terisi dengan kebaikan, itu berkah. Daripada berumur 90 tahun tidak terisi dengan kebaikan, berarti umurnya bukan umur yang berkah. Dan umur yang berkah itu sampai kita wafat pun masih diingat oleh sanak saudara famili kita. Ila hadratin nabi summa ila ruh si fulan dikirimin Fatihah. Anak kita sedekah, pahalanya untuk orang tua saya. Saudara kita teringat dengan kita, sedekah, pahalanya untuk adik saya. Itu namanya umur berkah. Karena selama hidup kita mempergunakan umur itu kepada kebaikan. Yang kedua, Allah akan memberikan kepada orang itu az-ziyadatu fi malihi, Allah tambah-tambah hartanya. Yang memuliakan tanggal 1 sampai tanggal 10, Allah tambah hartanya. Yang ketiga, al-hibzu li'iyalihi, Allah jaga keluarganya, dijaga Allah keluarganya.
Yang keempat, at-takfiru li sayyiatihi, dihapus kejahatan-kejahatannya, dimaafkan kesalahannya. Yang kelima, at-tad'ibu li hasanatihi, dilipat gandakan pahalanya. Biasanya sedekah 1000, pahalanya 10. Ini di bulan Zulhijjah 1 sampai tanggal 10 bisa dilipat gandakan menjadi 100. Itu rahmat Allah di bulan Zulhijjah. Yang keenam, at-tashilu li sakaratihi, dimudahkan Allah kematiannya. Ini ciri orang yang berhasil mendapatkan husnul khotimah. Yang ketujuh, ad-diya'u li zulumatihi, cahaya bagi kegelapan kuburnya, diberi Allah cahaya dalam kubur. Yang kedelapan, at-taskilu li mizanihi, ditambah berat timbangan kebaikannya. Yang tadinya keburukan lebih banyak, tapi karena orang ini setiap tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah selalu memuliakan, orang ini setiap tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah selalu memuliakan hari-hari itu, Allah tambah timbangan kebaikannya. Yang kesembilan, an-najatu min darakatihi, selamat dari nerakanya Allah. Dan yang ke-10, as-su'udu ala darajatihi, Allah naikkan derajatnya. Masya Allah. Itu 10 perkara itu diberikan oleh Allah terhadap manusia-manusia yang memuliakan tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Insya Allah nih, kita diberi Allah umur, kita usaha, ya Allah saya ikut memuliakan awal daripada bulan Zulhijjah agar supaya kita mendapatkan 10 nikmat daripada Allah itu. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di bulan Zulhijjah itu ada 2 ibadah yang sangat besar nilai pahalanya di sisi Allah. Bulan Zulhijjah ini ada 2 yang sangat besar nilai pahala ibadah itu di sisi Allah. Pertama, ibadah haji bagi orang yang mampu semata-mata mengharap ridha Allah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya melainkan surga. Jadi itu ibadah paling besar di bulan Dzulhijjah, naik haji. Ada tetangga kita yang berangkat, Bu? Ada. Di sini ada yang berangkat? Belum. Tapi yang sudah ada. Bu Hajah ada di sini. Ada. Alhamdulillah. Tuan rumah Bu Hajah. Ompung Hajah. Ini? Oh, ini juga udah hajat. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini juga bapak kita haji ini. Bapak Haji Borkat Nasution. Luar biasa. Mereka-mereka yang sudah beribadah haji, mereka-mereka yang sudah sampai ke tanah suci Allah, mereka itu orang yang teristimewa daripada kita. Mereka sudah menjadi orang pilihan. Mereka sudah ada derajatnya lebih tinggi daripada kita. Baik itu umroh, baik itu haji, mereka sudah terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering doa, Bu, ya Allah, saya capek-capek usaha nyari duit, bukan cuma untuk makan, tapi kepengen beribadah ke Makkah, pengen ziarah ke kubur Nabi, pengen melihat Ka'bah dengan mata, pengen berjalan di tanah haram. Itu keinginan kita. Maka kita banyakin doanya supaya kita disampaikan Allah maksudnya itu bisa beribadah ke tanah suci. Salah satu amalannya perbanyak baca solawat. Itu perbanyak. Berapa, Bu, solawat Ibu satu hari satu malam? 100 ada? Lebih. 200 ada? 500 ada? 1000 coba. 1000 sehari semalam. Nggak usah panjang-panjang sholawatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu aja diamalin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 1000 sehari istiqomah. Insya Allah tidak lama Allah akan memanggil kita dengan panggilan labbaik Allahumma labbaik. Aku datang ya Allah memenuhi panggilanmu. Itu ibadah haji.
Banyak orang yang memimpikan ke sana. Al-mu'minin syauqan ilaih. Orang-orang mukmin itu rindu ke sana. Karena itu adalah kiblatnya seluruh umat Islam. Salat depan Ka'bah tuh ya Allah nikmat. Apalagi melihat kubur Nabi, ziarah di kubur Nabi, nikmat luar biasa, nikmat terbesar bagi kita itu. Nah, di bulan Zulhijjah ini kita doakan yang berangkat menjadi haji yang mabrur. Ya, Allahumma rzuqna hajjam mabrura wa sa'yan mashkura. Diberikan kemudahan bagi mereka-mereka yang beribadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, ibadah yang paling besar nilai pahalanya di bulan Zulhijjah, jika tidak mampu berhaji, maka berkurbanlah dengan niat semata-mata taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu menyembelih hewan kurban untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin sebagai jalan pendekatan diri kita kepada Allah. Mesti kurbannya harus ikhlas, tidak mencari nama, tidak menginginkan sesuatu, tapi yang diinginkan itu hanya kedekatan kepada Allah. Saya nggak bisa berangkat haji, saya kurban ya Allah. Nah, ikhlas karena Allah, itu ibadah besar pahalanya setelah ibadah haji. Dan adapun kurban itu terbagi kepada dua. Yang pertama kurban sunnah muakkad, yaitu bagi orang yang Allah berikan nilai lebih dari rizkinya, maka sunnah ia berkurban. Ini hukumnya sunnah. Kalau kita punya nilai lebih rizki, kurban ibu, jangan tidak kurban. Yang kedua kurban nazar. Apa itu kurban nazar? Umpama kalau anak saya lulus tahun ini, saya bernazar kurban, maka itu wajib hukumnya. Dan kalau kurban nadar itu sudah wajib, sedikit pun dagingnya tidak boleh dimakan. Nah, kalau nadar. Tapi kalau kurban sunnah boleh. Hati-hati ibu, kalau umpamanya itu kurban nazar berarti kurban wajib. Pak, katakan sama panitia, saya tidak mau dagingnya karena kurban saya itu kurban nazar, kurban wajib. Saya sudah bernazar tahun kemarin, kalau saya sehat tahun ini maka saya kurban. Itu sudah wajib hukumnya. Dan adapun poin-poin di dalam masalah kurban ada 5. Yang pertama, tingkatan hewan kurban yang afdol sampai yang terafdol. Pertama, 1 unta untuk 1 orang, itu paling afdol. 1 ekor unta untuk 1 orang. Berapa harga unta? 60 juta umpama. 60 juta nih kurban saya unta. Itu paling terafdol, tingkatan paling atas. Di bawahnya 1 ekor sapi untuk 1 orang. Sapi berapa? 30 juta seekor. Punya duit 30, nih panitia, saya mau kurban apa? Sapi. Sendiri? Ya, itu terabdol yang kedua. Tidak mampu 1 ekor kibas atau domba untuk 1 orang. Tidak mampu juga, maka 1 ekor kambing untuk 1 orang. Saya mau kurban kambing, itu abdol. Tidak mampu juga, maka bersekutu 7 orang untuk 1 unta atau untuk 1 sapi. Dan tidak boleh 7 orang untuk 1 kambing, nggak boleh. Atau kambing 7 orang, tapi 1 sapi 7 orang itu boleh. Dan itu masih abdol, tapi terabdolnya paling rendah tingkatannya. Nah, yuk kita patungan 7 orang, beli apa? Sapi. Kamu berapa jumlah, dapatlah seekor sapi, kurban untuk 7 orang ini. Itu juga afdol ibu. Itu tingkatannya. Sebab pada hakikatnya berkurban itu untuk 1 nyawa. Kita menyembelih hewan kurban, pada hakikatnya kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Begitu disembelih bismillahi Allahu Akbar, nah, di hati kita, ya Allah, aku lepaskan semua sifat-sifat kebinatangan dalam diriku. Nah, itu bagi orang-orang yang berkurban. Dan kemudian yang kedua, semua kitab-kitab fikih menyebutkan wa yundabut tasaddaqu bil jami'i illa luqman ya'kuluha tabarrukan. Disunnahkan mensedekahkan seluruh daging kurban kecuali hanya 1 suap untuk dimakan, mengambil berkah daripada kurban itu. Biasanya kan orang berkurban, saya kok
dikit amat sih dapat dagingnya. Kalau bisa nggak usah dapat. Itu hukum terabdol, hukum paling sempurna. Karena orang yang berkurban itu hatinya tidak menginginkan dagingnya. Cuman kita boleh memakan satu suap sebagai mengambil keberkahan dari kurban kita. Saya mau panitia kurbannya, nah, kemudian dikasih dagingnya, kita ambil untuk makan kita dan keluarga, lebihnya disedekahin ya Bu. Kadang-kadang saya lihat di sini banyak berebut daging kurban, padahal dia ikut kurban. Maka tidak boleh kita sampai mengambil banyak daripada bagian itu. Walaupun ada di kitab-kitab fikih sepertiga bagiannya, tapi kita usahakan kalau bisa saya nggak usah, karena saya mau kurban. Nah, kurban lillahi ta'ala, bukan lil daging, tapi lillah. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, dilarang memberi upah dari daging kurban bagi para panitia kurban, pekerja kurban atau tukang sembelihnya, sebab memberi upah dengan daging kurban itu, kata para ulama, sama dengan menjualnya. Berilah upah dari selain daging kurban. Makanya biasanya kalau satu orang bayar 3 juta, ada lebihnya 3.100.000, 100 itu upah. Itu boleh, asal upahnya jangan daging kurban, karena sama dengan menjual nanti. Sedangkan menjual tidak boleh, walam yajuz bai'uha, tidak boleh menjual daging kurban. Kemudian yang keempat, wal afdalu ayyuzbihal udhiyah binafsihi, paling afdal ia menyembelih hewan kurbannya sendiri. Jika tidak mampu, maka wakilkan kepada orang yang mampu dan yang mengetahui syarat-syarat penyembelihan. Tuh. Jadi yang afdol kita yang nyembelih sendiri. Ibu bisa nyembelih kambing, wakilkan kepada panitia. Pak, saya wakil ya, saya nggak bisa nyembelihnya. Yo, wakilkan, itu afdol. Kemudian kalau bisa, kita yang ikut kurban mesti melihat kurbannya. Karena ketika nanti darah itu mengalir, maka di situ dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kita berdoa, Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal minni. Itu doa paling pendek. Usap kurbannya tuh, kambingnya diusap, sapinya diusap. Allahumma haza minka, ya Allah ini daripadamu, wa ilaika dan kembali kepadamu, fataqabbal minni, terimalah kurbanku. Begitu darahnya keluar mengalir, menghadaplah ke kiblat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya orang yang Islam, saya orang yang berserah diri. Inilah kurbanku ya Allah. Aku hadapkan wajahku, hatiku, akal pikiranku, diriku ini kepada zat yang menguasai langit dan bumi. Kurbannya diterima kalau seperti itu. Jadi jangan diharapkan lagi yang lain kecuali keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kelima, paling afdol berkurban di tempat kita tinggal, dan begitu juga menyalurkan dagingnya. Penuhi dulu tempat kita, baru boleh ke tempat lain. Artinya kalau misalkan di satu kampung itu belum terpenuhi, masih kurang, kata panitia, ada lagi yang mau kurban nih, warga kita sekian, masih kurang 1 ekor kambing lagi, kita afdol di situ berkurban. Tapi kalau sudah terpenuhi, boleh kita kurban ke tempat lain. Wah, saya di majelis sana boleh, saya di kampung istri saya, di kampung suami saya, di kampung anak saya, boleh kalau sudah tempat kita itu terpenuhi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yanalallahu luhumuha wa la dima'uha
walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta, sapi, kambing dan darah-darahnya itu sama sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Artinya kita kurban untuk mencari takwa kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhaha thayyibatan nafsuhu muhtasiban li udhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar." Rawahu Tabrani. Barang siapa yang berkurban pada hari kurban dalam keadaan bersih dirinya, tidak mencari sesuatu selain Allah, tidak mencari nama, tidak mencari daging, maka kurbannya itu hijab baginya dari api neraka. Nah, itu nanti ketika di titian sirat, orang-orang berjalan di sirat yang pernah kurban itu nanti akan menjadi tunggangannya. Dan orang yang dibangkitkan dari kubur, begitu ia dibangkitkan menuju padang mahsyar, yang pernah kurban tapi kurban lillah karena Allah, kurbannya itu akan datang, kemudian ia naik, itulah kendaraannya ke padang mahsyar, sehingga tidak terasa panas, tidak terasa capek. Ada yang merangkak, ada yang jalan kaki, kita ada kendaraannya karena kita pernah berkurban ketika hidup, walau satu kali. Itu kita usahakan Bapak Ibu ya, berkurban di bulan Dzulhijjah dengan niat hati yang tulus, hati yang bersih, semata-mata mengharap ridha Allah. Itulah keistimewaan di bulan Dzulhijjah. Kesimpulannya, pertama, jangan tinggalkan sholat sunnah 12 rakaat untuk membangun rumah dalam surga. Di bulan Dzulhijjah tambahi 10 jadi 22 rakaat. Yang kedua, kita muliakan tanggal 1 sampai tanggal 10, Allah muliakan kita dengan 10 perkara yang tadi. Kemudian yang ketiga, ibadah kurban, ibadah haji kita kerjakan semata-mata karena Allah dan mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini Allah limpahkan ilmu, paham dan juga amal sehingga kita mampu mengamalkan ilmu yang sedikit agar Allah tambah-tambah ilmu kita dan Allah berkahi hidup kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan nanti setelah berdoa boleh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ala hadhihi an-niyyah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul lillahi lahu wa lahum al-Fatihah.